Hey everyone, kali ini kita akan membahas tentang conjunction. Conjunction ini merupakan salah satu part of speech atau kelas kata dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, conjunction biasa disebut dengan kata hubung atau konjungsi. Conjunction biasa disingkat dengan CONJ di dalam kamus. Jadi, kalau ada sebuah kata yang diberi keterangan CONJ seperti ini, artinya kata tersebut merupakan conjunction atau kata hubung. Conjunction atau konjungsi ini adalah kata yang menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, atau antar kalimat. Tanpa conjunction, kalimat-kalimat yang kita buat akan menjadi terlalu simpel atau sederhana. Seperti ini contohnya. I like cooking. I like eating. I don't like washing dishes afterwards. Nah, kalimat-kalimat ini jadi pendek-pendek dan kaku kan? Rasanya jadi kurang elegan aja gitu. Seperti anak kecil yang baru belajar bicara. Lalu, bagaimana cara membuat kalimat-kalimat ini menjadi padu dan enak dibaca? Kita bisa pakai conjunction seperti ini. I like cooking and eating, but I don't like washing dishes afterwards. Conjunction dalam kata ini adalah and dan but. Yang awalnya pendek-pendek dan terpisah dan terasa kaku, kemudian digabungkan dengan kata hubung, flow-nya menjadi lebih enak dan lebih mudah dibaca. Conjunction di sini memungkinkan kita untuk membentuk kalimat yang lebih kompleks dan elegan, dan juga menghindari terlalu banyaknya kalimat-kalimat pendek. Conjunction juga bisa menghilangkan pengulangan yang tidak diperlukan. Sama-sama pakai I like misalnya. Ya, tinggal digabung aja. Nggak perlu I like cooking, I like eating. Dengan conjunction and, kita bisa bilang I like cooking and eating. Yang perlu diingat adalah frasa yang digabungkan dengan conjunction haruslah sejajar atau memiliki struktur yang sama. Maksudnya gimana ya? Jadi gini contohnya. Yang atas ini kan incorrect. Kalimatnya adalah I work quickly and careful. Dan yang bawah itu yang benar. I work quickly and carefully. Kenapa kok bisa yang atas salah dan yang bawah itu benar? Nah, yang atas itu menggabungkan antara adverb dan adjective, which is two different parts of speech. Jadi, tidak bisa digabungkan dengan kata hubung. Sedangkan yang bawah, dua-duanya merupakan adverb, quickly and carefully. Jadi, mereka bisa digabung dengan kata hubung atau conjunction. Conjunction sendiri mempunyai 3 tipe, yaitu coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, and correlative conjunctions. Coordinating conjunctions ini fungsinya adalah untuk menggabungkan kata, frasa, dan klausa yang memiliki ranking grammar yang sama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, jadi kedudukan secara gramatikal itu sama. Nah, ada 7 coordinating conjunction yang bisa teman-teman ingat, yaitu for, and, nor, but, or, yet, so. Agar lebih mudah untuk menghafalnya, coordinating conjunction ini bisa dibikin akronim menjadi fanboys. Berikut ini adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan coordinating conjunction. Kalau contoh yang pertama ini mirip dengan contoh sebelumnya ya, yang I like cooking and eating. Kalau di sini, my husband and I want to go camping. Kalau yang tadi dihubungkan antara dua verbs, nah kalau yang ini menghubungkan dua nouns atau pronouns, my husband and I. Nah, karena sama-sama want to go camping, kalimat tersebut nggak perlu diulang, tinggal bilang aja my husband and I want to go camping. Yang kedua adalah I was hungry, so I ordered pizza. Yang ketiga, she doesn't have any money, but she wants to go on a vacation. Kalau contoh yang kedua dan ketiga ini, kita bisa lihat kalau sebelum konjungsinya di sini adalah so sama but. Nah, sebelum konjungsinya ini ada tanda koma. Nah, kita harus menggunakan tanda koma ini kalau kita menggabungkan dua kalimat independen. Kalimat independen itu adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri. Meskipun mereka bisa berdiri sendiri-sendiri, kita ingin flow mereka lebih baik. Kita ingin dibacanya lebih enak, jadi kita gabungkan. Nah, penggabungannya harus menggunakan koma, karena mereka sama-sama independen tadi. Misalnya, I was hungry itu merupakan kalimat sempurna.
yang bisa berdiri sendiri tanpa adanya I ordered pizza. Begitu pula sebaliknya. Kalimat I ordered pizza juga bisa berdiri sendiri tanpa adanya I was hungry. Tapi agar terlihat hubungan sebab akibatnya, maka disambunglah kedua kalimat ini. Aku tadi lapar, maka dari itu aku pesan pizza. Nah, kalau yang pertama itu tanpa koma, karena my husband saja, itu bukan merupakan klausa independen, tetapi hanya merupakan sebuah frasa. Maka tidak diperlukan koma di sana. Tapi meskipun kelihatannya dia hanyalah frasa, kalau di breakdown, dia punya kedudukan yang sama dengan klausa independen yang satunya, yaitu my husband wants to go camping dan I want to go camping. Kalau di breakdown seperti itu, mereka juga bisa berdiri sendiri-sendiri dan keduanya memiliki level yang sejajar secara grammar. Selanjutnya adalah subordinating conjunction. Konjungsi jenis ini dapat digunakan untuk menggabungkan klausa independen dan dependent. Konjungsi ini dapat digunakan sebagai cara untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua klausa, mengkontraskan dua klausa, dan berbagai hubungan lain antar klausa. Beberapa contoh subordinating conjunction adalah after, until, before, since, because, as, though, although, whereas, while, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. I can stay out until the clock strikes 12. Until the clock struck midnight, Cinderella could stay at the ball. Before she leaves, ask her to say goodbye. Ask her to say goodbye before she leaves. Bisa dilihat di sini bahwa ketika klausa dependen atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri memulai kalimat, maka kita harus menggunakan koma untuk memisahkan dua klausa tersebut. Kalau kalimat dimulai dengan klausa independen, maka koma tidaklah dibutuhkan. Contohnya, she lives. She lives saja itu bukan merupakan kalimat independen. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Before she leaves, ask her to say goodbye. Kalau ask her to say goodbye saja, itu merupakan kalimat independen. Dia bisa berdiri sendiri. Bisa saja kan kita bilang, ask her to say goodbye. That's it. Tapi, kita bisa menjadikannya lebih spesifik dengan kata before she leaves. Memberikan keterangan bahwa nanti sebelum pulang, minta dia untuk pamitan dulu ya. Nah, kalau before she leaves saja, itu kan seperti kalimat yang menggantung ya. Before she leaves. Nah, terus ngapain gitu kan? Nggak tahu maksudnya apa kalau cuma before she leaves saja. Harus ada keterangan lebih lanjut, before she leaves itu harus ngapain misalnya. Before she leaves itu dia melakukan apa misalnya. Jadi, mengapa itu disebut sebagai kalimat independen? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dilengkapi oleh kalimat atau klausa yang lain untuk menjadikannya lebih jelas, lebih terang, dan dipahami oleh pendengar atau lawan bicara. Yang ketiga adalah correlative conjunctions. Konjungsi jenis ini tuh agak unik, karena dia diciptakan berpasang-pasangan. Jadi nggak cuma manusia aja ya yang bisa berpasangan, conjunction pun ada yang berpasang-pasangan. Dan menariknya lagi, correlative conjunction ini adalah pasangan yang setia. Mereka nggak pernah ganti-ganti pasangan. Itu-itu aja. Jadi sebenarnya akan lebih mudah untuk dihafalkan bagi teman-teman semuanya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari pasangan-pasangan correlative conjunction. Either or, neither nor, not only but also, both and, not but, whether or, and so on and so forth. Kalau contoh kalimatnya seperti ini. I will eat either pizza or burger for lunch. Anna likes neither apple nor pear. She likes oranges. He doesn't care whether today will rain or not. She is not only a smart student, but also a hard worker. Kalau either or, ini berarti dia gak masalah dengan kedua pilihan yang ada, tapi dia bakal pilih salah satu. Jadi, aku bakalan makan pizza atau burger untuk makan siang nanti. Jadi dia milih antara pizza atau burger, tapi dia nggak ada masalah. Keduanya bisa-bisa aja, tapi dia bakal pilih salah satu gitu. Pizza boleh, burger boleh. Kalau neither nor, itu kebalikannya either or. Nah, ada and di depan kata either jadi neither ini, juga and di depan or jadi nor. Ini menunjukkan sisi negatif dari kalimat tersebut.
Anggap saja itu not either, gitu ya. Kalau either or tadi kan bisa memilih salah satu. Oke dengan semua pilihannya. Nah, kalau neither nor ini, dia nggak oke dengan kedua-duanya. Dia tidak memilih dua-duanya. Meskipun kalimatnya terlihat positif, Anna likes, begitu ya. Bukan Anna doesn't like. Tapi artinya adalah Anna tidak suka apel maupun pir. Dia sukanya jeruk. Karena sudah ada unsur negatif dalam neither dan nor ini, maka tidak diperlukan lagi unsur negatif dalam verbnya. Jadi tidak perlu bilang Anna doesn't like neither apple nor pear. Itu nanti malah jadi kebanyakan negatif dan artinya jadi berubah. Kalau kita mau bilang dia nggak suka dua-duanya, cukup dengan neither nor saja. Tidak perlu ditambahin doesn't atau does not di depannya. Oh ya, cara baca buah pir dalam bahasa Inggris ini adalah pear ya, bukan pir. Kalau pir itu dalam bahasa Indonesia. Kalau weather itu artinya apakah, jadi dia nggak peduli apakah hari ini akan hujan atau enggak. Pasangannya adalah apakah atau, whether or. He doesn't care whether today will rain or not. Kalau contoh yang terakhir, mungkin teman-teman sudah lebih familiar. Not only but also. Tidak hanya, tapi juga. Dia tidak hanya seorang murid yang pintar, tetapi juga seorang pekerja keras. She is not only a smart student, but also a hard worker. Nah, kedudukan antara a smart student dan a hard worker itu harus sama ya. A smart student, a hard worker. Jadi ada noun yang diterangkan menggunakan adjective. Dan keduanya sama-sama singular. Nah ini, kalau memulai kalimat dengan kata hubung tuh sebenarnya boleh enggak sih? Mungkin ada atau banyak dari kita yang diajari di sekolah bahwa memulai kalimat dengan konjungsi itu salah. Misalnya, memulai kalimat dengan kata and atau but, memulai kalimat dengan kata dan atau tetapi. Namun sebenarnya aturan ini hanyalah mitos belaka. Seperti disebutkan di atas, subordinating conjunctions dapat memulai kalimat jika klausa dependent muncul sebelum klausa independent. Coordinating conjunction juga bisa digunakan untuk memulai sebuah kalimat. Bahkan, seringkali menggunakan konjungsi di awal kalimat itu adalah salah satu cara untuk memberi penekanan. Akan tetapi, terlalu sering menggunakan konjungsi untuk mengawali kalimat akan menyebabkan kalimat tersebut kehilangan kekuatannya. Jadi, gunakan teknik ini dengan hemat ya. Jangan terlalu boros atau keseringan menggunakan conjunction di awal kalimat. Jadi kurang powerful nanti statement yang kita buat. Nah, berikut ini adalah kalimat-kalimat yang menggunakan conjunction untuk mengawali kalimatnya. Have a safe trip and don't forget to call when you get home. Have a nice weekend, but don't forget to work on your homework. Jadi, and dan but ini menjadi awal dari kalimat and don't forget to call when you get home. But don't forget to work on your homework. Baik, itu dulu untuk conjunction kali ini. Let me know if you have any questions or confusion. In the meantime, stay safe and healthy. Bye-bye.